Takemichi! Anshin shiro. Nah, terus tiba-tiba lampu di ruangan itu malah mati. Dan ada seseorang yang masuk sambil bilang, "Aku akan membawamu, tetap diam." Takemichi bingung dan gak bisa berbuat apa-apa. Kemudian ketika dia sadar, dia sudah ada di suatu tempat bersama seseorang yang tadi menolongnya. Dan orang itu juga sudah memberi pertolongan pertama kepada Takemichi. Nah, di sini Takemichi dibuat sangat-sangat terkejut dengan seseorang yang telah menolongnya itu. Karena ketika dia melihatnya dari belakang, orang itu mirip sekali seperti Baji. Dan ketika dia membalikkan dan memperlihatkan wajahnya, ternyata dia adalah Kazutora. Wah, btw penampilan Kazutora keren juga ya. Nah, akhirnya Takemichi pun sadar bahwa di lini masa sekarang itu waktunya sudah berjalan selama 12 tahun. Artinya Kazutora yang dulu menempuh hukuman selama 10 tahun sekarang sudah terbebas. Dan inilah sosoknya. Ketika Takemichi berkata sudah lama ya, dia malah dihajar sama Kazutora. Bam, bam, tung, wak, tut, wung, gitu ya bunyi di tulisannya. Kemudian Kazutora mulai berkata, "Baru-baru ini aku melihat beberapa orang menghajar seorang wanita di jalan. Sama seperti ini. Ketika aku mencoba menghentikan mereka, orang-orang yang menghajar wanita itu adalah anggota Toman. Sejak kapan Toman menjadi organisasi penghajar perempuan?" Sambil kesal Kazutora melontarkan pertanyaan itu kepada Takemichi. "Aku tidak peduli denganmu. Aku ingin menyelamatkan Shifuyu." Terus dia mengingat sebuah kejadian di mana dia baru keluar dari tahanan. Di sana, tepat setelah dia melangkahkan kakinya keluar dari tempat itu, Shifuyu menyambutnya dan memberikannya tumpangan. Di dalam perjalanan, Shifuyu bercerita kepadanya kalau Toman sudah mulai menjadi buruk. Mereka menjadi grup kriminal yang bahkan tidak bisa disentuh sama polisi. "Ayo kita kembalikan Toman seperti dulu," kata Shifuyu menjelaskan semuanya ke Kazutora. Kemudian Kazutora berkata ke Takemichi, "Shifuyu bertarung sendirian selama bertahun-tahun. Dan kau, apa yang selama ini kau lakukan?" Terus Takemichi cuma bisa menunduk dan berkata dalam hati, "Aku paham sekarang. Di lini masa ini, aku berakhir dengan sangat buruk. Bahkan Shifuyu tidak bisa mengandalkanku." Nah, jadi Kazutora itu setelah keluar dari tahanan langsung dikasih tahu sama Shifuyu kalau teman yang sekarang ini sudah berubah menjadi buruk ya, gak seperti yang dulu. Dan sejak saat itu juga Kazutora membantu Shifuyu yang sudah berjuang bertahun-tahun buat memperbaikinya. Sementara di pihak Takemichi, di kehidupan aslinya selama 12 tahun ini dia sangat-sangat tidak berguna. Sampai-sampai dia tidak bisa berbuat apa-apa dan dia gak bisa membantu Shifuyu, malah jadi beban doang dia. Terus kemudian Kazutora mulai berkata kembali, "Toman menjadi lebih besar dan melakukan kesalahan. Dan kau melayani Kisaki seperti salah satu pembantunya. Satu-satunya harapan terakhir adalah Draken. Tapi dia berakhir dengan hukuman mati. Dan tidak ada yang tahu di mana Maiki berada. Hei Takemichi, kemana Toman akan pergi? Dulu Maiki pernah bilang dia ingin membuat era baru preman kan? Seperti yang dia bilang, Toman sekarang menjadi geng yang besar. Narkoba, prostitusi, kasino dan peminjaman uang ilegal. Toman melakukan setiap kejahatan yang bisa dibayangkan. Sehingga Toman tumbuh begitu besar. Tapi inikah era baru yang ingin Maiki ciptakan?" Kemudian mereka mengingat kembali ketika Maiki mengikrarkan keinginannya untuk membuat era baru. Dan juga masa lalu Baji yang mengikrarkan prinsip dari geng Toman itu sendiri, bahwa Toman yang dimaksud oleh Baji itu adalah geng yang anggotanya memberikan segenap jiwanya untuk satu sama lain. Kemudian Kazutora melanjutkan perkataannya lagi, "Dulu mereka tidak ingin Toman berakhir seperti ini. Benar kan Takemichi?" Takemichi cuma bisa menangis sambil berkata dalam hati, "Ya, ini semua salah." Lalu dia mulai angkat bicara di samping Kazutora, "Toman yang kucintai sama sekali bukan seperti ini. Dia selalu bersinar." Kazutora menjawab, "Ya, ayo rebut kembali Toman kita." Terus Takemichi dibawa pergi naik mobil sama Kazutora. Dan di perjalanan Takemichi bertanya, "Kazutora-kun, ingatanku kabur jadi aku mungkin menanyakanmu hal-hal aneh. Kenapa Toman berakhir seperti ini?" Kazutora menjawab, "Karena Maiki. Maiki benar-benar berubah. Toman berubah karena Maiki berubah." "Tidak mungkin," jawab Takemichi. "Pasti ada seseorang di balik semua ini. Bukankah hanya Kisaki yang mempengaruhinya?" Kemudian Kazutora menjawab, "Ketika Kisaki menyekapmu, Pahchin dan Pehyan dibunuh atas perintah Maiki. Mitsuya menghilang beberapa bulan yang lalu. Maiki mulai membersihkan anggota lama Toman. Dia bahkan tidak mempercayai teman-temannya lagi. Dia bukan lagi preman. Maiki benar-benar jahat." Takemichi cuma diam dan masih tidak percaya dengan semua ini. Terus Kazutora mulai melanjutkan perkataannya lagi, "Aku salah satu orang yang membuatnya berubah. Tapi Maiki yang sekarang benar-benar orang yang berbahaya. Aku ingin berbicara dengannya empat mata dan mengatakan untuk pergi dari orang-orang itu." "Orang siapa?" tanya Takemichi penasaran. Terus Kazutora menjawab,
kekerasannya Kisaki, uang dari Black Dragons. Jika tidak ada yang dilakukan terhadap dua hal tersebut, Maiki tidak akan pernah kembali ke dirinya sendiri. Bantu aku Takemichi, kali ini aku ingin menolong Maiki. Aku ingin menyelamatkan Sano Manjiro. Takemichi jadi serius dan semangat banget nih dengar perkataan Kazutora yang berniat mau menolong Maiki. Terus Kazutora melanjutkan, tangan kanan Maiki, mantan Black Dragons. Hubunganku dengan mereka sudah lama sekali. Hubungan? Takemichi penasaran tentang hubungan tersebut. Terus Kazutora menjawab, mantan Black Dragons merupakan generasi ke-11 dari Black Dragons. Mereka geng motor yang kulawan sebelum teman dibentuk. Mereka memeras, membunuh. Mereka akan melakukan apapun demi uang. Jumlah kekayaan yang mereka hasilkan adalah salah satu penyebab Maiki terjerumus. Aku bisa menemukan rekening rahasia mereka berkat koneksiku. Aku akan memotong aliran uangnya dan mengakhiri semuanya. Dan orang yang seharusnya mengatasi Kisaki, tangan kanan Maiki, adalah Shifuyu. Shifuyu dibunuh karena dia memojokkan Kisaki. Hah? Bagaimana mungkin dia bisa memojokkan seorang seperti Kisaki? Tanya Takemichi sedikit terkejut ya, karena Shifuyu bisa memojokkan orang yang bisa dibilang paling berbahaya di Toman. Terus Kazutora menjawab, suatu hari seorang detektif datang kepada kami dan mengatakan kalau dia adalah adik dari perempuan yang dibunuh sama Kisaki. Nah, di sini Takemichi langsung tahu siapa orang itu. Ya, orang itu adalah Naoto. Karena adik perempuan yang dibunuh itu jelas-jelas pasti Hina. Di lini masa sebelumnya juga Hina terbunuh oleh Kisaki. Terus Takemichi bertanya, hah? Shifuyu dan detektif itu berhubungan? Dia terkejut nih, bisa-bisanya Naoto mempunyai hubungan dengan Shifuyu. Terus Kazutora menjawab, pembunuhan Tachibana Hinata dilakukan atas perintah dari Kisaki. Kau mengingatnya? Anggota Toman Atsushi Sendo menabrakkan mobilnya ke arah Tachibana Hinata. Mereka berdua mati di dalam kobaran besar yang terjadi. Takemichi di dalam hati bilang, itu terukir jelas di mataku. Jadi Takemichi tahu dengan jelas tentang apa yang diceritakan sama Kazutora ya, karena dia emang pernah melihatnya langsung dengan mata kepalanya sendiri. Terus Kazutora berkata kembali, Kisaki punya alibi. Di hari itu Kisaki ada rapat dengan para admin. Takemichi bingung, hah? Rapat dengan kami? Artinya di lini masa ini aku tidak di sana ketika Hina dan Akun mati. Terus sambung Kazutora, tapi Shifuyu menemukan bukti kalau Kisaki memberikan perintah. Shifuyu hanya perlu satu langkah lagi untuk mendapatkan Kisaki. Dia udah sangat dekat, tapi itu kesalahannya Shifuyu sehingga Kisaki kabur. Untuk beberapa alasan, dia menyembunyikan bukti itu hingga dia mati. Hah? Takemichi penasaran nih dengan bukti kejahatan Kisaki yang disimpan sama Shifuyu. Terus mereka sudah sampai di suatu lokasi dan Takemichi disuruh turun dari mobil. Kata Kazutora, seseorang di gang ini ingin bertemu dengan Takemichi. Kemudian Takemichi turun dengan rasa penasaran, dan ketika dia melihat orang yang ingin menemuinya itu adalah Naoto, dia sangat terlihat gembira sekali karena Naoto adalah satu-satunya orang yang sudah mengetahui semua tentangnya, tentang melompat waktu, tentang misi menyelamatkan Hina. Pokoknya satu-satunya orang yang sudah bekerja sama dengan Takemichi di masa depan hanyalah Naoto. Makanya dia sangat gembira ketika bertemu dengannya. Tapi kegembiraan itu berubah menjadi ketegangan ketika Naoto tiba-tiba menangkap, memborgol, dan menahan Takemichi di saat itu juga. Sayang sekali Takemichi, kata Naoto. Takemichi jadi bingung dan bertanya-tanya kan ya, Naoto, kenapa? Kemudian Takemichi dibawa ke ruangan interogasi. Dan di sana Takemichi dikasih tahu tentang semua kejadian yang sudah terjadi di masa sekarang. Pertama Takemichi disuruh menonton sebuah rekaman video di laptopnya Naoto, yang mana video tersebut berisi rekaman yang diambil secara diam-diam sama Shifuyu. Shifuyu merekam adegan saat Takemichi sebagai admin Toman di situ yang sedang memanggil seseorang untuk menemuinya. Sambil memutar video, Naoto berkata, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Ketika kau kembali ke masa ini, duniaku berubah secara instan. Karena kau merubah masa lalu, pergolakan besar pun terjadi. Pertama, di lini masa ini kau dan aku belum pernah bicara satu sama lain sejak SMP. Aku masih di polisi seperti sebelumnya, tapi kau tidak bekerja di toko rental CD sekarang. Kau adalah petinggi Toman. Dan sama seperti di lini masa sebelumnya, kakakku dibunuh pada tanggal 10 Agustus ketika Atsushi Sendo menabrakkan mobilnya ke arah kakakku yang sedang duduk. Setelah itu aku bekerja sama dengan Shifuyu Matsuno untuk menangkap Kisaki dan membalaskan dendam kakakku. Maaf Takemichi-kun, kau pasti sangat bingung. Di posisiku saat ini aku tidak punya pilihan selain menangkapmu. Kemudian Takemichi berfokus untuk menonton rekaman videonya lagi kali ini. Adegan di sana memperlihatkan Takemichi yang sedang menyuruh orang yang dipanggilnya tadi untuk menyingkirkan seseorang. Aku tidak tahu siapa atau apa mereka, tapi itu tidak masalah. Yang penting di sini mereka menghalangi jalan Toman.
Aku tidak ingin membuatmu melakukannya, tapi jika ini tidak dilakukan, Kisaki akan menghabisiku. Nah, jadi di sana Takemichi dapat perintah dari Kisaki buat membunuh seseorang ya. Jika seseorang tersebut tidak segera dibunuh, nanti Takemichi bakal diancam sama Kisaki. Lalu Takemichi menyuruh seseorang buat mengeksekusinya. Terus di video tersebut Takemichi bilang kayak gini ke orang yang disuruhnya. Apakah jelas Atsushi? Nah, mengetahui hal itu, Takemichi langsung kaget sampai berdiri. Atsushi, tunggu. Akun? Aku memerintahkan akun untuk membunuh seseorang? Takemichi bengong dan dibuat gak percaya dia. Karena bisa-bisanya dia memerintahkan orang yang sudah dia anggap sebagai sahabatnya sendiri buat membunuh seseorang yang paling berharga bagi dirinya, yaitu Hina. Kemudian Naoto kembali memperlihatkan Takemichi sebuah rekaman lagi, yang mana video tersebut juga hasil rekaman yang Shifuyu ambil secara diam-diam. Di dalam video tersebut terlihat Takemichi sedang marah-marah ya, membanting kursi, merusak semua barang yang ada di sekitarnya. Terus Takemichi berteriak, "Dia menjebakku, bajingan, Kisaki iblis." Sambil merengek dia bilang, "Aku tidak tahu kalau yang dibunuh adalah dia." Dia yang dimaksud di sini adalah Hina ya. Jadi orang yang selama ini menjadi tujuan utama Takemichi, lebih tepatnya orang yang ingin Takemichi selamatkan, malah dibunuh atas perintah dari dia sendiri. Makanya di video tersebut dia sangat marah kan ketika dia mengetahuinya. Sehingga setelah Takemichi melihat rekaman video tersebut, dia langsung lemas. Naoto, sudah cukup. Tapi Naoto malah masih membahasnya. Kami mencari bukti keterlibatan Kisaki di dalam kematian kakakku. Video ini adalah buktinya. Ku bilang sudah cukup. Takemichi berteriak membentak Naoto karena dia udah gak mau mengetahui lebih jauh tentang kenyataan yang amat sangat pahit ini ya. Namun Naoto tetap melanjutkan pembicaraannya. Shifuyu menyembunyikan video ini, dia mencoba melindungimu. Sementara Takemichi dia mulai membayangkan momen-momen ketika Hina ditabrak sama Akun. Dia mengingat raut muka Hina dan Akun yang sedang teraniaya ya. Takemichi sampai lemas dan bertekuk lutut ketika membayangkannya. Karena kali ini yang memerintahkan atau sama saja dengan pelaku dari insiden tersebut adalah dia sendiri. Aku melakukannya, aku membunuh Hina, kata Takemichi sambil menangis tak terkendali. Sudah cukup bagiku. Berapa kali aku harus mencoba? Tidak ada yang berubah sama sekali. Bahkan ini jadi semakin parah. Ini salahku sehingga Hina dan Akun dan Shifuyu, semua ini salahku mereka mati. Tidak peduli seberapa kelas aku menyelamatkan Bajikun, aku tidak bisa kembali dan meninggalkan kematiannya. Tidak peduli apa yang aku lakukan, aku tidak bisa menyelamatkannya. Takemichi cuma bisa menangis sambil berteriak kali ini. Lalu Naoto menjawab, "Kau pikir menangisi hal itu akan membantu?" Terus dia mendekati Takemichi dan bilang, "Ini juga berat bagiku." Takemichi menjawab, "Ini tidak sama. Aku membunuh kakakmu. Ayo menyerah saja Naoto. Aku tidak bisa mengubah apapun." Terus Takemichi dipeluk sama Naoto dan dia bilang ke Takemichi sambil ikutan menangis, "Kau menyelamatkan hidupku. Kau tidak sepenuhnya tidak berdaya. Di lini masa pertama aku tahu geng Tokuyomaji tidak punya Ryuguchi, tidak punya Matsuno Shifuyu, atau Hanemiya Kasutora, atau Baji. Tidak satu pun mereka ada, Takemichi-kun. Kita tidak bisa masuk ke dalam Toman sejauh ini tanpa pengaruh mereka. Orang yang merubah pengaruh mereka menjadi kenyataan adalah kau. Satu-satunya yang bisa mengubah Toman dan menyelamatkan kakakku adalah kau. Ubahlah dunia yang mengerikan ini menjadi lebih baik, Takemichi-kun." Bersambung.